Kita sekarang tinggal di dalam sebuah dunia di mana jumlah orang yang tinggal di kota lebih banyak daripada jumlah orang yang tinggal di desa. Dan urbanisasi ini berlangsung dengan sangat cepat hingga diperkirakan pada tahun 2050 jika ada 10 orang yang tinggal di dunia, maka 7 diantaranya mereka tinggal di kota. Artinya perbandingan ini akan ada 2 kali lipat lebih banyak orang yang tinggal di kota dibandingkan dengan orang yang tinggal di desa. Apa yang terbaik yang perlu kita persiapkan, perlu kita antisipasi sebagai gereja yang ada dalam konteks urban untuk menyambut perubahan demografi ini? Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, dia berkata, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Bayangkan saudara-saudara, jika kita melihat sejauh mata memandang di mana-mana ada tuaian yang begitu banyak. Dan ketika kita melangkah, kemanapun kita melangkah, kita melihat ada begitu banyak tuaian. Tetapi yang kita lihat juga, penuai-penuainya cuma sedikit. Apa yang akan terjadi pada tuaian itu? Banyak akan menjadi sia-sia. Solusi bagi kebutuhan yang sangat besar, tuaian yang sangat banyak, adalah pekerja yang cukup. Seringkali masalahnya adalah bukan tuainya yang tidak siap, tetapi penuainya yang tidak siap. Pertanyaannya adalah, di manakah para penuai itu berada? Mereka ada di gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, warga kerajaan Allah. Mereka adalah garam dunia dan terang dunia. Saudara-saudara, garam dan terang adalah substansi yang sangat powerful untuk mengubah lingkungannya. Tetapi masalahnya, apakah mereka diaktifasi untuk mengerjakan fungsinya? Terang dan garam dunia ini perlu ditolong untuk menyadari identitasnya dan perlu disalurkan untuk mengambil perubahan dan tindakan secara nyata untuk berfungsi sepenuhnya. Sangat penting jika kita bisa mengaktifasi orang-orang percaya dari penonton menjadi pemain, dari pengunjung menjadi prajurit, dari konsumen menjadi kontributor, maka dunia akan mengalami luapan kerajaan Allah kepada mereka. Bukankah kita adalah garam dunia? Kita adalah terang dunia. Dunia akan mengalami berkat Tuhan jika anak-anak Tuhan diaktifasi untuk bangun dan bergerak kepada dunia di sekitar mereka. Bayangkan apa jadinya jika pekerjaan Tuhan tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang percaya, tetapi oleh ribuan, oleh puluhan ribu orang-orang percaya yang bergerak menjadi tangan, kaki, hati, dan mata Kristus bagi dunia di sekitar mereka. Gereja urban sangat penting untuk mengaktifasi semua orang percaya di dalamnya untuk terlibat menjadi bagian dari misi Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya? Sebuah lembaga pelayanan bernama Activate International memiliki satu fokus, yaitu we train the church around the world to be the hands and the feet of Jesus in their local communities. Kami melatih gereja di berbagai belahan dunia untuk menjadi tangan dan kaki Kristus bagi masyarakat di sekitar mereka. Activate International ini telah menyusun 5 langkah yang praktis untuk menolong pemimpin gereja, pemimpin persekutuan dan lembaga pelayanan mengaktifasi seluruh jemaat, seluruh anggota mereka untuk masuk terlibat dalam misi Kristus. 5 langkah tersebut meliputi yang pertama, meluap. Pelayanan misi perlu meluap dari relasi yang hidup di dalam keluarga Allah. Apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan luapan dari apa yang terjadi di dalam keluarga Allah. Dan relasi yang hidup di dalam keluarga Allah ini perlu menjadi suatu luapan dari relasi yang hidup antara setiap anggotanya dengan Allah. Hubungan pribadi dengan Allah meluap ke keluarga Allah meluap ke dalam masyarakat. Yang kedua, semua orang adalah pemain. Di dalam misi Tuhan, semua orang adalah pemain, bukan penonton. Untuk itu kita perlu mengajak, kita perlu memperlengkapi, dan kita perlu menyalurkan setiap orang untuk meninggalkan bangku penonton, masuk ke tengah-tengah lapangan sebagai pemain. Yang ketiga adalah visi bagi misi. Kita perlu memiliki visi bagi misi Tuhan di dalam berbagai lingkup sasaran. Kita perlu menyadari Yerusalem kita dan melayani di sana. Kita perlu menjangkau ke Yudea kita dan melayani di sana. Dan kita perlu masuk ke dalam Samaria. Jangan lupakan, tetapi kita juga perlu melanjutkan ke seluruh dunia. Prinsip yang keempat, misi adalah orang. Injil yang utuh mengalir melalui relasi antar pribadi.
Misi bukan sekedar melakukan suatu proyek pelayanan yang kita kerjakan kepada orang-orang tertentu kemudian kita tinggalkan. Ketika kita melakukannya, maka koneksi yang terjadi dengan mereka menjadi akhir. Misi membangun relasi. Ketika kita melakukan misi kepada orang-orang, koneksi yang terjadi dengan mereka menjadi awal bagi aliran Injil yang utuh selanjutnya. Yang kelima, melipat gandakan transformasi. Kesempatan terbesar kita untuk memaksimalkan terpaparnya Injil adalah dengan membangun perjumpaan-perjumpaan dengan komunitas di luar 4 tembok persekutuan kita. Saudara-saudara, prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang sederhana tetapi powerful kalau kita sungguh-sungguh bisa menerapkannya satu persatu, dan Activate International sudah mengembangkannya dalam sebuah metode, sebuah cara-cara praktis untuk bisa kita terapkan dalam gereja kita, di persekutuan kita, lembaga pelayanan kita. Kabar baiknya adalah bahan-bahan ini semuanya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kabar baik yang lain adalah bahan-bahan ini juga sudah dibentuk dalam sebuah format yang bisa dipakai untuk kita mengaktifasi dalam beberapa level. Kita bisa pakai untuk pembelajaran mandiri, kita bisa pakai itu dalam pembelajaran bersama-sama anggota kelompok kecil kita untuk mereka bukan hanya berfokus pada diri sendiri tetapi pada lingkungannya. Bahkan bahan-bahan ini bisa dipakai untuk mengaktifasi seluruh jemaat di dalam persekutuan maupun ibadah raya kita. Bahan-bahan ini dapat diunduh secara gratis di theactivationstarterkit.com/tas. Bukan hanya bahan dalam bentuk PDF yang dapat saudara download, tetapi di sana juga ada satu rangkaian video pembelajaran yang dapat saudara pelajari sendiri maupun pelajari bersama-sama di dalam kelompok kecil yang diajarkan secara langsung oleh presiden dari The Activation International ini. Saudara-saudara, mari kita mengaktifasi komunitas yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dan kita bersama-sama akan berbagian saling melengkapi sebagai anggota tubuh Kristus yang bergerak di tengah-tengah dunia bagi kemuliaannya.